Monika dengan NIM 2207199 dan saya Indah Witriani dengan NIM 2207262. Nah, pada kali ini kami akan melakukan eksperimen menguji makanan, protein, lemak, dan karbohidrat. Selamat menyaksikan! Sebelum masuk ke eksperimen, kami akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah nutrisi utama yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Sederhananya, karbohidrat seperti bensin untuk mobil, memberi tenaga agar kita bisa beraktivitas. Selanjutnya, uji karbohidrat. Mendeteksi keberadaan amulium atau sejenis karbohidrat dalam suatu makanan. Prinsipnya adalah ketika betadin yang mengandung yodium bereaksi dengan amilum, akan terbentuk kompleks berwarna biru kehitaman. Kita akan menguji karbohidrat pada makanan. Bahan-bahan untuk menguji karbohidrat pada makanan ada nasi, susu, dan juga roti. Lalu kita siapkan betadin dan kita proseskan betadin ke Sekarang kita teteskan betadin ke karbohidrat dan kita uji apakah nasi, roti, dan susu itu karbohidrat. Nah, kenapa sampelnya bisa berwarna hitam? Karena ketika betadin yang mengandung yodium bertemu dengan amilum, sejenis karbohidrat yang banyak terdapat pada makanan seperti nasi, susu, dan roti, terjadi reaksi kimia. Yodium akan masuk ke dalam struktur spiral amilum dan membentuk ikatan. Akibatnya, warna larutan berubah menjadi biru tua atau bahkan hitam. Nah, reaksi ini sering digunakan sebagai uji sederhana untuk mengetahui keberadaan amilum dalam suatu makanan. Intinya, betadin atau yodium ditambah dengan amilum menjadi warna biru atau hitam. Perubahan warna ini menandakan adanya amilum. Amilum adalah jenis karbohidrat yang banyak ditemukan dalam makanan sehari-hari. Jadi, saat kamu melihat makanan berubah warna menjadi biru atau hitam setelah ditetesi betadin, itu artinya makanan tersebut adalah karbohidrat atau mengandung amilum. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba makanan yang mengandung protein. Dan kita akan melakukan uji coba dengan menggunakan kertas. Kita pakai margarin lalu oleskan ke kertas, susu, kemudian pisang. Dari sampel ini kita bisa lihat yang mana makanan yang mengandung protein dengan menggunakan kertas. Jadi, protein membentuk lapisan tipis di atas kertas. Lapisan ini dapat membelok cahaya yang melewati kertas sehingga kertas terlihat lebih transparan. Protein mengisi ruang-ruang kosong di antara serat-serat kertas, membuat permukaan kertas lebih halus dan cahaya bisa lewat dengan lebih mudah. Nah, protein bisa berinteraksi dengan bahan penyusun kertas dan mengubah strukturnya sehingga kertas menjadi lebih transparan. Jadi, singkatnya, protein bisa membuat kertas terlihat lebih transparan karena bertindak seperti lensa tipis atau mengisi ruang kosong di antara serat kertas. Nah, selanjutnya menguji lemak pada makanan. Alat dan bahan: mangkuk, kecap. Mangkuknya sudah berisi air panas ya guys. Minyak, kemudian susu. Nah, kemudian ada cuka makan. Nah, kenapa menambahkan cuka? Nah, dalam uji lemak, cuka dapat memberikan beberapa manfaat, seperti membantu memisahkan lemak dan protein. Namun, efeknya sangat tergantung pada kondisi spesifik percobaan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti jenis sampel, konsentrasi asam, dan suhu pemanasan. Nah, jenis asam atau asam astepat disebut dengan cuka makan adalah asam lemah. Asam yang lebih kuat mungkin memberikan efek yang berbeda. Konsentrasi asam yang digunakan akan mempengaruhi tingkat keasaman larutan dan kekuatan pengaruhnya terhadap sampel. Suhu pemanasan juga akan mempengaruhi laju reaksi dan hasil akhir. Nah, jenis sampel, komposisi kimia sampel, kadar protein, karbohidrat, mineral, dan lain-lain akan menentukan bagaimana sampel bereaksi terhadap penambahan asam. Nah, selanjutnya kita akan melihat proses yang terjadi.
Ketika air dipanaskan, molekul air bergerak lebih cepat dan energi kinetiknya meningkat. Hal ini menyebabkan ikatan antara molekul air melemah dan jarak antar molekul menjadi lebih besar. Partikel lemak yang awalnya terdispersi dalam larutan seperti susu akan mulai tergabung dan membentuk tetesan-tetesan lemak yang lebih besar. Karena densitasnya yang lebih rendah, tetesan lemak akan naik ke permukaan air dan membentuk lapisan minyak. Nah, lemak adalah zat yang tidak bisa bercampur dengan air. Ketika kita memanaskan campuran air dan bahan makanan yang mengandung lemak, lemak akan terpisah dan naik ke permukaan air membentuk lapisan minyak. Panas membuat partikel lemak bergerak lebih cepat dan mudah terlepas dari bahan makanan lainnya, sehingga lebih mudah terlihat. Jadi intinya, dengan memanaskan campuran, kita bisa melihat dengan jelas apakah suatu bahan makanan tersebut mengandung lemak atau tidak, berdasarkan adanya lapisan minyak di permukaan.